Bab 3521, Duan Lingtian melawan Ling Jueyun dan Tang Sanpao. Ketika Ling Jueyun dan Tang Sanpao bertukar pandang, mereka melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak mengharapkan Feng Qingyang, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, untuk mengatur Duan Lingtian untuk melawan mereka berdua pada saat yang sama, bahkan dengan syarat bahwa Su Konghai, wakil kepala kuil dari kuil judul utama, telah menambahkan. Tang Sanpao berkata melalui transmisi suara, Ling Jueyun, sepertinya Duan Lingtian jauh lebih kuat dari yang kita kira. Ling Jueyun tidak menanggapi Tang Sanpao. Sebaliknya, matanya berbinar saat dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian yang sedang duduk di kursi penonton. Setelah itu, dia tanpa berkata-kata mengambil beberapa pil obat untuk memulihkan energi asal surgawinya sebelum dia duduk bersila di udara. Tang Sanpao juga mengikutinya. Karena Feng Qingyang telah menyetujui kondisi Su Konghai, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mereka menyerah. Yang bisa dilakukan keduanya sekarang adalah bergabung untuk mengalahkan Duan Lingtian untuk membuktikan Feng Qingyang salah. Secara alami, mereka tahu bahwa pasti ada alasan mengapa Feng Qingyang dengan mudah menyetujui kondisi Su Konghai. Feng Qingyang harus sangat yakin dengan kekuatan Duan Lingtian. Pada saat ini, meskipun tanpa ekspresi, Ling Jueyun benar-benar terkejut. Sejak dia berpisah dengan Duan Lingtian di masa lalu, dia telah rajin berkultivasi dengan sumber daya yang dia peroleh dari alam dewa. Selain itu, ia memiliki beberapa pertemuan kebetulan juga. Untuk alasan ini, dia yakin dia telah tumbuh lebih kuat dari Duan Lingtian. Semangatnya tidak berkurang sama sekali bahkan ketika Duan Lingtian mengungkapkan kekuatan Dewa Perang Bintang 6. Dia masih yakin bahwa Duan Lingtian lebih lemah darinya. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Feng Qingyang, dia hampir yakin bahwa Duan Lingtian harus lebih kuat darinya. Bagaimanapun, Feng Qingyang bukan hanya kaisar surgawi dari surga penghancur soliter, tetapi dia juga seorang dewa. Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan Tang Sanpao dan Ling Jueyun setelah menyaksikan pertempuran mereka. Namun demikian, dia masih dengan percaya diri mengatur agar Duan Lingtian menghadapi keduanya pada saat yang sama. Ini membuktikan bahwa dia percaya Duan Lingtian mampu mengalahkan keduanya. Pada saat yang sama, Su Konghai menyembunyikan keterkejutan di hatinya dan berkata, kalau begitu, mereka akan menghadapi Duan Lingtian setelah mereka memulihkan energi mereka. Ketika para penonton sadar kembali, Feng Qingyang telah kembali ke tempat duduknya di sebelah Ding Fu, kaisar surgawi dari surga purba. Kejutan yang mereka alami saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Surga, kaisar surgawi yang legendaris menyetujui syarat itu. Tidak dapat menggunakan alat eksternal tidak hanya berlaku untuk senjata surgawi. Itu berarti mereka tidak dapat menggunakan apapun selain dari kekuatan mereka sendiri untuk bertarung. Jika tidak, mereka akan didiskualifikasi. Kaisar surgawi Feng Qingyang tampaknya sangat yakin tentang kekuatan muridnya. Jika dia begitu percaya diri, kemungkinan Duan Lingtian benar-benar mampu menghadapi Tang Sanpao dan Ling Jueyun sekaligus. Para jenius muda mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian serempak hanya untuk melihatnya tetap tenang dan tanpa ekspresi. Sebelum Feng Qingyang melangkah maju, dia sudah mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian, menginformasikan Duan Lingtian tentang niatnya untuk membawa Duan Lingtian ke neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Dia telah menemukan tempat di neraka Asura yang mirip dengan kamar hukum kuil judul. Namun, orang hanya bisa memahami hukum waktu di sana. Tempat itu juga tempat tubuh fisik Feng Qingyang yang saat ini berada. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar pesan Feng Qingyang. Meskipun dia bisa memahami hukum kedalaman waktu di tempat itu, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami dan menggabungkan kedalaman itu. Ini adalah tugas yang agak sulit bagi para dewa, apalagi berjudul Kaisar Surgawi. Untuk dewa dan celestial, pemahaman hukum akan menentukan kekuatan mereka jika basis kultivasi mereka sama. Pada saat ini, Duan Lingtian ditarik kembali ke akal sehatnya ketika Su Li mengiriminya transmisi suara. Duan Lingtian, apakah kamu percaya diri? Kamu akan segera mengetahuinya, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Mata Su Li berbinar setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, saya pikir basis kultivasi saya harus dekat dengan Anda bahkan jika itu tidak lebih tinggi. Sayangnya, Anda masih jauh di depan saya. Pada saat yang sama, Zhang Tianyu, Wang Ting, dan He Jianyi yang duduk di belakang Duan Lingtian memandang Duan Lingtian tidak percaya.
Mereka merasa sangat malu karena terlalu meremehkan Duan Lingtian di masa lalu. Sementara orang banyak menunggu Tang San Pao dan Ling Jueyun memulihkan energi mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Meskipun mereka harus menunggu beberapa saat hingga pertandingan dimulai, mereka tahu bahwa pertandingan itu pasti pantas untuk ditunggu. Demikian pula, Kaisar Surgawi dan pejabat tinggi kuil judul juga berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah menurut Anda Duan Lingtian memiliki peluang untuk menang? Berdasarkan kepercayaan Kaisar Surgawi Feng, saya pikir mungkin saja Duan Lingtian cukup kuat untuk mengalahkan Tang San Pao dan Ling Jueyun. Itu belum tentu terjadi. Mungkin Kaisar Surgawi mencoba menguji muridnya. Apapun itu, sepertinya Duan Lingtian lebih kuat dari Ling Jueyun dan Tang San Pao. Namun, masih harus dilihat apakah dia bisa mengalahkan mereka jika mereka bergabung. Kita harus menunggu dan melihat. Kerumunan terbagi dalam pendapat mereka. Beberapa merasa bahwa Duan Lingtian mampu mengalahkan Ling Jueyun dan Tang San Pao bahkan jika mereka bergabung, sementara beberapa merasa itu tidak mungkin. Mereka juga ada yang mengira Feng Qing yang hanya menguji kekuatan Duan Lingtian dengan membuatnya menghadapi dua lawan sekaligus. Terlepas dari itu, ini hanya spekulasi. Mereka semua hanya bisa menunggu dan melihat. Kerumunan menunggu dengan sabar untuk pertandingan yang sangat dinanti-nantikan untuk memulai kira-kira 1 jam sebelum Ling Jueyun membuka matanya. Dia bangkit dan berkata, "Saya telah memulihkan energi saya dan siap untuk bertarung." Sebelum Su Konghai bisa menjawab, Tang San Pao membuka matanya dan berdiri juga. "Aku juga siap." Mata semua orang langsung berbinar ketika keduanya menyatakan siap bertarung. Astaga, hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian terbang ke ring pertempuran di bawah pengawasan semua orang. Dia tetap tenang bahkan dengan perhatian semua orang padanya. Sementara itu, Ding Fu bertanya, "Kakak Feng, kamu tampak sangat yakin dengan kekuatan Duan keponakan muda. Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan menang?" Feng Qing yang menjawab, "Kurasa begitu." "Kamu berpikir begitu? Apa maksudmu?" Ding Fu terkejut dengan jawaban Feng Qing yang. Dalam sekejap mata, Duan Lingtian melangkah ke udara dan memasuki arena pertempuran. Dia telah menjadi fokus utama seketika karena semua mata tertuju padanya. Namun, Duan Lingtian tetap tenang dan tanpa ekspresi meskipun dia menjadi pusat perhatian. Feng Qing yang memandang Duan Lingtian dan berkata, "Muridku kuat, tapi aku tidak tahu seberapa kuat dia." Ding Fu dan Wei Qi dibuat terdiam oleh kata-kata ini sementara Meng Luo yang berdiri di belakang Feng Qing yang tanpa ekspresi karena dia sudah menyadari hal ini. Kembali ke arena pertempuran, Duan Lingtian berdiri di seberang Ling Jueyun dan Tang San Pao. "Duan Lingtian," Tang San Pao tersenyum kecut sambil berkata, "Sepertinya aku telah meremehkanmu. Aku ingin mengetahui seberapa besar perbedaan antara kekuatan kita." Berdasarkan kata-kata ini, jelaslah bahwa Tang San Pao mengira Duan Lingtian lebih kuat darinya. Sama seperti orang lain, dia sampai pada kesimpulan ini berdasarkan kepercayaan Feng Qing yang. Ketika dia pertama kali mendekati Duan Lingtian, dia menyebutkan Feng Qing yang adalah idolanya. Wajar jika dia tidak meragukan idolanya. Pada saat ini, Su Konghai memandang Duan Lingtian dan berkata, "Duan Lingtian, selama pertandingan ini, selain tidak diizinkan menggunakan alat eksternal, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda kalah dalam pertandingan ini, Anda tidak akan dapat menantang Tang San Pao dan Ling Jueyun lagi secara individu bahkan jika kamu lebih kuat dari mereka. Apakah kamu mengerti?" Duan Lingtian mengangguk. Dia secara alami tahu tentang ini. "Kalau begitu, mari kita mulai." Mata orang banyak menjadi cerah saat suara Su Konghai jatuh. Mata mereka tertuju pada ketiganya, mereka tidak mau ketinggalan bahkan detail terkecil dari pertandingan seru ini. Bab 3522, Dewa Perang Bintang 7, saya benar-benar menemukan harta karun. Krulai, yang telah dirasuki oleh Tuan Besar Mian, menatap Duan Lingtian dengan rakus. Dia semakin bersemangat ketika dia berpikir untuk memiliki tubuh Duan Lingtian di masa depan. Su Konghai, wakil kepala kuil dari kuil judul utama, juga menatap Duan Lingtian sambil menghela nafas dalam hati. Akan sangat bagus jika bakat tak tertandingi seperti itu berasal dari kuil judul. Jika Duan Lingtian bergabung dengan kuil judul, kemungkinan besar dia akan menggantikan Tang San Pao sebagai penerus Master Kuil. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Ini terutama berlaku untuk kekuatan kuno seperti kuil judul. Di kuil judul,
kultivasi adalah yang paling penting. Setiap anggota adalah seorang maniak kultivasi, dan Su Kong Hai tidak terkecuali. Dia telah menghadapi banyak tantangan saat dia bangkit selangkah demi selangkah sebelum menjadi wakil master kuil dari kuil judul utama. Kembali ke arena pertempuran, Duan Lingtian menghadapi Tang San Pao dan Ling Jueyun dengan tenang. Senyum Tang San Pao perlahan menghilang saat dia berkata, "Duan Lingtian, meskipun ini adalah pertarungan 1 lawan 2, jangan berharap aku akan bersikap mudah padamu bahkan jika Ling Jueyun dan aku memiliki keuntungan. Aku percaya Ling Jueyun memiliki pemikiran yang sama denganku juga. Bersikaplah lembut padaku." Duan Lingtian tersenyum tipis. "Tidak perlu untuk itu. Kamu bisa mulai sekarang." Begitu suara Duan Lingtian jatuh, suara mendesis dan berderak segera terdengar saat api putih melonjak dari tubuh Tang San Pao. Api itu sangat panas dan sepertinya akan membakar semua yang menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, energi hitam mulai berputar di sekitar Ling Jueyun. Di tengah energi hitam, sambaran petir merah sesekali akan berkedip. Sementara itu, kegembiraan para penonton mencapai puncaknya. Darah mereka mendidih saat mereka melihat ketiganya dengan penuh perhatian. Ini mulai. Tidak peduli siapa yang menang, pertandingan ini pasti akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pertandingan paling seru. Saya merasa hidup saya tidak sia-sia karena bisa menyaksikan pertandingan seperti itu. Bahkan Kaisar Surgawi dan pejabat tinggi dari cabang kuil judul sedang menonton pertandingan dengan saksama. Pada saat ini, Ding Fu, Kaisar Surgawi dari Surga Purba, berkata dengan bercanda, "Saudara Feng, jika keponakan muda Duan kalah, kali ini akan memalukan bagimu." "Memalukan?" Feng Qing yang tersenyum. "Saya khawatir itu tidak akan terjadi, Saudara Ding." Meskipun Feng Qing yang tidak tahu sejauh mana kekuatan Duan Lingtian, dia tahu Duan Lingtian sangat kuat. Terlebih lagi, ketika dia berbicara dengan Duan Lingtian sebelumnya, Duan Lingtian terdengar sangat percaya diri. Karena muridnya percaya diri, tidak ada alasan baginya untuk tidak mempercayai muridnya. Di ring pertempuran, wajah Duan Lingtian tetap tanpa ekspresi saat dia berdiri tak bergerak. Sebaliknya, ekspresi Tang San Pao dan Ling Jueyun sangat suram saat kekuatan meletus dari tubuh mereka. Duo ini tidak menahan sedikit pun. Bagaimanapun, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang Duan Lingtian. Melihat Duan Lingtian berdiri tak bergerak, mereka tahu dia bermaksud membiarkan mereka menyerang lebih dulu. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu dan menyerang pada saat yang sama meskipun tidak membahas ini sebelumnya. Bang! Bang! Tang San Pao menyerbu ke depan, meninggalkan jejak api putih di belakangnya. Api putih tampak seperti naga saat dia menerkam ke arah Duan Lingtian. Sementara itu, Ling Jueyun memegang pedangnya yang telah dipenuhi dengan energi asal surgawinya saat dia menyerang. Selain itu, doppelgangernya diam-diam pindah. Itu bersembunyi di belakang Duan Lingtian sambil memegang pedang juga, menunggu untuk melakukan serangan menjepit. Api putih yang menyala-nyala sepertinya memenuhi seluruh cincin pertempuran. Suhunya sangat tinggi sehingga beberapa pembudidaya yang lebih lemah yang duduk di dekat cincin pertempuran memerah karena panas. Pada saat ini, Ling Jueyun dan kembarannya menebas Duan Lingtian dengan pedang mereka yang telah dijiwai dengan kedalaman dari hukum kematian. Mereka tampak seperti Grim Reaper yang memegang sabit. Setelah melihat Duan Lingtian diserang dari kedua sisi, kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. "Hei, Duan Lingtian tidak bergerak sama sekali. Bukankah akan terlambat baginya untuk bergerak jika dia terus menunggu? Sepertinya dia yakin dengan kedalaman teleportasinya. Bahkan jika dia berteleportasi, Tang San Pao dan Ling Jueyun cukup berpengalaman untuk mengubah lintasan serangan mereka. Mampu berteleportasi tidak memberinya keuntungan." "Kamu benar. Seperti yang sudah diduga kebanyakan orang, Duan Lingtian berteleportasi pada menit terakhir." Kedua lawannya tidak terpengaruh dan dengan cepat berbalik ke arah di mana Duan Lingtian muncul kembali dan dengan mudah mengarahkan serangan mereka yang tampaknya lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya Ling Jueyun dan Tang San Pao telah menahan lebih awal. Mereka mengharapkan ini dan sedang menunggu Duan Lingtian untuk berteleportasi sebelum pergi keluar. "Aku ingin tahu apakah Duan Lingtian bisa menghindari serangan itu. Berdasarkan kecepatan serangannya, kurasa dia tidak akan bisa berteleportasi tepat waktu." Pada saat ini, api putih melonjak hebat di ring pertempuran saat sinar pedang gelap melesat keluar dari pedang di tangan Ling Jueyun dan doppelgangernya. Aura sinar pedang sama menakutkannya dengan kematian itu sendiri. Dia masih tidak bergerak. Pada saat ini,
bahkan beberapa kaisar surgawi dan pejabat tinggi dari cabang kuil judul tidak bisa menahan perasaan cemas. Di sisi lain, ada beberapa individu seperti Su Konghai dan Gongsun Xuanyuan, kaisar surgawi dari surga poros pavilion, yang memasang ekspresi agak muram di wajah mereka. Mereka bisa merasakan kepercayaan diri yang dipancarkan Duan Lingtian, tetapi mereka tidak bisa mengetahui sumber kepercayaan dirinya. Su Konghai melirik Feng Qing yang mencoba mencari petunjuk, tetapi wajah Feng Qing yang tanpa ekspresi. Pada akhirnya, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Feng Qing yang. Pada saat ini, serangan Ling Jueyun dan Tang Sanpao hanya berjarak sehelai rambut dari Duan Lingtian. Akhirnya, Duan Lingtian mengangkat tangan kanannya sebelum mengepalkannya. Pada saat berikutnya, air mata spasial muncul di sekitar, melahap serangan Ling Jueyun dan Tang Sanpao. Namun, serangan kedua lawannya seperti gelombang bergelombang yang sepertinya tidak ada habisnya. Serangan mereka terus melonjak ke arahnya. Bang, 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 bang. Ledakan gemuruh terdengar di udara, menyebabkan hati para penonton bergetar. Pada saat yang sama, api putih yang menyala semakin terang, menyebabkan semua orang, termasuk kaisar surgawi dan pejabat tinggi dari cabang kuil judul, menyipitkan mata. Ketika reaksi dari tabrakan menghilang dan cahaya redup, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan. Api putih yang menyala-nyala dan energi hitam yang aneh melonjak dengan hebat di depan Duan Lingtian, tetapi sepertinya mereka terhalang oleh dinding yang tidak terlihat, tidak dapat mencapai Duan Lingtian sama sekali. Ini adalah hukum kedalaman pengekangan luar angkasa. Meskipun banyak orang dapat melihat itu adalah hukum kedalaman menahan luar angkasa, hanya sedikit yang menemukan teror sebenarnya dari langkah Duan Lingtian. Tidak, ini bukan hanya kedalaman penahan. Dia menggabungkannya dengan kedalaman badai magnetik dan kedalaman penciptaan juga. Anda dapat melihat efek dari dua kedalaman jika Anda melihat cukup dekat. Semua orang tercengang ketika mereka menemukan ini. Dia berhasil memahami tiga kedalaman fus dari hukum ruang angkasa. Sebagian besar Dewa Perang Bintang 6 hanya dapat menggabungkan dua kedalaman. Mereka yang dapat menggabungkan tiga kedalaman benar-benar langka bahkan di antara Dewa Perang Bintang 6. Agar seseorang dapat menggabungkan tiga kedalaman, setidaknya mereka harus sekuat Dewa Perang Bintang 7. Dewa Perang Bintang 7. Dengan wahyu ini, keheningan yang aneh segera turun di tempat tersebut. Semua orang, termasuk Ling Jueyun dan Tang Sanpao, memandang Duan Lingtian dengan kaget dan tidak percaya. Mereka tidak akan percaya ini jika mereka tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya ada seseorang yang berhasil menggabungkan tiga kedalaman dari hukum ruang angkasa, salah satu dari 4 hukum tertinggi, dan memiliki kekuatan Dewa Perang Bintang 7 sebelum mencapai usia 700. Bab 3523, Dewa Perang Bintang 8 teratas. Bang, bang, bang. Ekspresi Ling Jueyun dan Tang Sanpao berubah muram. Mereka tidak berani menahan sedikit pun. Api putih yang membakar dan energi kematian meledak dan melonjak hebat hanya dalam sekejap. Serangan gabungan keduanya cukup kuat untuk mencegah Dewa Perang Bintang 6 menyerang mereka secara langsung. Namun, mereka tidak cukup untuk mempengaruhi kedalaman menahan Duan Lingtian, hanya riak samar yang bisa terlihat setelah serangan mereka. Pada saat ini, Su Konghai, wakil kepala kuil dari kuil judul utama, mengirim transmisi suara ke Tang Sanpao. Ubah lokasi seranganmu. Mata Tang Sanpao langsung cerah dengan pengingat ini. Semua serangan mereka terkonsentrasi pada ruang di bawah kendali Duan Lingtian. Ini berarti mereka menghadapi masteri daunnya, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk menembus ruang di bawah kendali masteri daunnya? Namun, jika mereka memfokuskan serangan mereka di tempat lain, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mematahkan kedalaman penahannya. Ling Jueyun. Tang Sanpao memanggil dan memberitahu Ling Jueyun tentang rencananya tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, Ling Jueyun berhenti menyerang juga dan mempelajari area di sekitar Duan Lingtian yang tidak berada di bawah kendalinya. Faktanya, Ling Jueyun dan Tang Sanpao adalah individu yang berkepala dingin, tetapi pertempuran ini sangat mengejutkan mereka, menyebabkan mereka sedikit kehilangan ketenangan. Bagaimanapun, mereka berpartisipasi dalam pertandingan 2 lawan 1 yang tidak hanya mengolok-olok kekuatan mereka, tetapi juga merupakan bukti kekuatan mengejutkan Duan Lingtian. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian ketika dia sedikit lebih muda dari mereka? Untuk semua alasan ini,
kondisi mental duo itu tidak dalam kondisi terbaiknya. Dengan pengingat Su Kong Hai, mereka mulai mengingat diri mereka sendiri dan fokus menyerang area yang tidak berada di bawah kendali Master Dao Duan Lingtian. Dengan ini, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk mematahkan kedalaman pengekangannya. Di bawah pengawasan semua orang, keduanya melintas sebelum mereka tiba-tiba menyerang dari arah lain untuk menerobos kedalaman menahan Duan Lingtian. Beberapa penonton langsung menebak niat keduanya saat melihat adegan ini. Ling Jueyun dan Tang Sanpao benar-benar layak menjadi jenius tak tertandingi di bawah usia 1000 tahun. Mereka mampu secara akurat menanggapi tindakan Duan Lingtian dalam keadaan seperti itu. Kekuatan Duan Lingtian tidak hanya berasal dari pemahamannya tentang hukum ruang. Ada juga masteri Dao yang dia bentuk dan pahami hingga tahap awal. Dengan masteri Dao, dia memiliki kendali mutlak atas area tertentu. Kecuali kekuatan seseorang membanjiri dia, seseorang hanya akan ditekan sepenuhnya olehnya di ruang yang dia kendalikan. Bahkan Dewa Perang Bintang 6 teratas tidak akan dapat secara langsung menahan serangan gabungan keduanya. Mungkin, sekarang setelah mereka mengubah lokasi serangan mereka akan dapat mematahkan kedalaman penahanan Duan Lingtian. Meski begitu, aku khawatir mereka masih bukan tandingan Duan Lingtian. Lagi pula, tidak ada keraguan sekarang bahwa Duan Lingtian sekuat Dewa Perang Bintang 7. Untuk berpikir dia memiliki kekuatan Dewa Perang Bintang 7 ketika dia bahkan belum berusia 1000 tahun. Dalam sejarah panjang alam Devata, saya tidak berpikir ada orang seperti dia, baik itu Ascenders atau penduduk asli alam Devata. Bahkan tuannya, Kaisar Surgawi yang legendaris, tidak sekuat dia pada usia ini. Kerumunan mulai berdiskusi dengan panas di antara mereka sendiri ketika mereka melihat perubahan taktik Tang Sanpao dan Ling Jueyun. Meskipun mereka terkesan dengan pemikiran cepat duo itu terhalang oleh kekaguman mereka pada Duan Lingtian yang kekuatannya seperti Dewa Perang Bintang 7 meskipun usianya sudah lanjut. Kemungkinan akan memakan waktu lama sebelum mereka bisa tenang dari penemuan ini. Kembali ke arena pertarungan, Duan Lingtian tersenyum tipis saat melihat taktik baru kedua lawannya. Ini trik yang bagus. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya sebelum dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dengan itu, serangan Ling Jueyun dan Tang Sanpao yang akan mendarat tiba-tiba menghilang. Ledakan. Setelah itu, ledakan besar terdengar di udara. Yang mengejutkan semua orang, serangan Ling Jueyun dan Tang Sanpao sekarang berada di langit yang jauh. Ledakan itu berasal dari tabrakan serangan mereka. Serangan balik energi dari tabrakan menyebabkan jubah penonton berkibar. Namun, mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang ini. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka melihat Duan Lingtian. Surga! Duan Lingtian berhasil memindahkan serangan Ling Jueyun dan Tang Sanpao. Untuk mencapai prestasi seperti itu, dia pasti menggabungkan kedalaman transportasinya dengan dua kedalaman lain dari hukum ruang angkasa. Saya memahami hukum ruang juga. Jika saya tidak salah, Duan Lingtian seharusnya menggabungkan hukum kedalaman transportasi ruang angkasa, kedalaman teleportasi, dan kedalaman lainnya. Kedalaman fus 3 kali lipat. Bahkan jika dia bukan Kaisar Surgawi 10 arah, dia pasti sekuat Dewa Perang Bintang 7, kan? Itu benar. Dengan pemahamannya tentang hukum, masteri Dao-nya, dan pedang Dao, dia pasti akan sekuat Dewa Perang Bintang 8 atau bahkan Dewa Perang Bintang 8 setelah dia menjadi Kaisar Surgawi 10 arah. Tanda seru petik 2, aku yakin dia akan menempati peringkat pertama dalam Battle of the Geniuses kali ini. Aku yakin tujuannya adalah untuk mendapatkan buah surgawi elemen meledak. Dengan buah surgawi, dia akan segera menjadi Kaisar Surgawi 10 arah. Kali ini, Battle of the Geniuses dari kuil judul akan menciptakan Dewa Perang Bintang 8 yang bahkan belum berusia 700 tahun. Sementara para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri, Duan Lingtian sudah membuat langkah lain. Kekosongan berdesir dan terdistorsi di sekitar Tang Sanpao dan Ling Jueyun seketika. Meskipun dia bahkan belum mengambil langkah maju, dia tampaknya memiliki pertempuran di bawah kendalinya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras keduanya mencoba, mereka mendapati diri mereka tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan Duan Lingtian. Para penonton agak terdiam ketika mereka melihat ini. Mereka jelas tidak pada level yang sama. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu adalah pukulan sepihak. Kamu benar, sepertinya orang dewasa menggertak anak-anak berusia 3 tahun. Apakah benar-benar ada gunanya melanjutkan pertandingan ini? Sementara itu,
Di arena pertempuran, Ling Jueyun dan Tang Sanpao tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya dalam hidup mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan berhenti menyerang. Sebuah petunjuk dari keseriusan bisa dilihat di wajah tanpa ekspresi Ling Jueyun saat ini. Faktanya, itu bukan masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian yang mengalahkannya. Itu karena dia kesulitan menerima bahwa dia, penduduk asli alam dewa, berada jauh di belakang seorang ascender dari alam duniawi. Di masa lalu, kekuatannya kurang lebih setara dengan Duan Lingtian. Namun, hanya dalam beberapa ratus tahun, dia telah ditinggalkan. Bohong jika dia mengatakan dia tidak mendapat pukulan besar dengan fakta ini. Ling Jueyun menghela nafas dalam hati saat dia melihat Duan Lingtian, yang menjadi fokus perhatian semua orang. Dulu saya berpikir kemajuan yang saya buat selama bertahun-tahun agak lumayan. Siapa yang tahu kemajuannya bahkan lebih menantang surga. Ling Jueyun tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, akan ada sangat sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang Duan Lingtian. Terlebih lagi, begitu jalan menuju alam dewa dibuka, pasti akan ada kekuatan dari alam dewa yang mencoba merekrut Duan Lingtian. Dengan pencapaian seperti itu berbicara banyak tentang potensinya. Ini sudah cukup untuk menarik perhatian kekuatan besar di alam dewa. Lagi pula, dengan pencapaian ini, dia memiliki peluang besar untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selain itu, perjuangan internal dan eksternal di dalam dan di antara kekuatan utama di alam dewa telah tumbuh semakin sengit selama bertahun-tahun. Setiap kekuatan berharap untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dan tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam memelihara orang yang mereka anggap memiliki potensi tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Banyak harta yang sangat didambakan dan langka diberikan kepada orang-orang terpilih. Pada saat ini, ekspresi serius Tang Sanpao menghilang dari wajahnya. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Duan Lingtian, kamu benar-benar bakat yang mengerikan. Saya berharap untuk mengalahkan Anda sehingga saya dapat membual kepada orang tua tentang hal itu. Siapa yang mengira bahwa saya akan kalah dari Anda seperti bagaimana orang tua itu kalah dari tuanmu?" Duan Lingtian menatap Tang Sanpao dengan saksama. Dia benar-benar tidak mengharapkan spekulasinya benar, Tang Sanpao benar-benar jagoan tersembunyi dari kuil judul. Memikirkan kartu as tersembunyi dari kuil judul ada di sampingnya selama ini. Pada saat ini, Feng Qing yang melangkah maju. Senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia berkata, "Wakil kepala kuil Su, dengan ini, tidak ada keraguan bahwa muridku pantas mendapat peringkat pertama, kan?" Su Konghai mengangguk sedikit. Secara alami, dia tidak bisa menyangkal kata-kata ini. Jika tidak, dia hanya akan menodai reputasinya dan kuil judul. Feng Qing yang terus berkata, "Jika aku tidak salah, buah surgawi elemen meledak seharusnya bersamamu, kan? Tidakkah kamu pikir kamu harus memberikannya kepada muridku sekarang?" Mendengar kata-kata ini, Su Konghai ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia akhirnya mengeluarkan buah surgawi dari cincin tata ruangnya. Buah surgawi merah bersinar dengan cahaya putih dan memancarkan aura yang menenangkan dan membersihkan. Setelah melihat buah surgawi, mata semua jenius muda yang hadir di tempat itu menyala. Bab 3524, tujuan selanjutnya, Asura Neraka. Buah surgawi elemen meledak adalah hadiah paling berharga dalam pertempuran jenius di alam Devata tahun ini. Buah surgawi dapat membantu Kaisar Surgawi 9 istana menjadi Kaisar Surgawi 10 arah dalam waktu singkat. Perlu dicatat bahwa sangat sulit untuk menerobos dari Kaisar Surgawi 9 istana ke Kaisar Surgawi 10 arah bahkan jika itu hanya berjarak satu panggung. Waktu yang dibutuhkan bahkan bisa lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk menjadi Kaisar Surgawi 9 istana dari Kaisar Surgawi 1 dasar. Mereka yang sedikit lebih berbakat akan membutuhkan waktu yang sama untuk menjadi Kaisar Langit 9 istana dari Kaisar Langit 3 bakat atau Kaisar Langit 4 fenomena untuk menjadi Kaisar Langit 10 arah sementara mereka yang sangat berbakat akan mengambil jumlah waktu yang sama yang mereka perlukan untuk menjadi Kaisar Langit 9 istana dari Kaisar Langit 6 combo atau Kaisar Langit 7 bintang. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa berharganya buah surgawi elemen meledak itu. Dengan mengkonsumsi buah surgawi, seseorang akan menghemat banyak waktu. Pada gilirannya, ini akan memberikan satu keuntungan besar atas rekan-rekan seseorang. Itu juga karena alasan inilah semua orang terkejut ketika mereka pertama kali mengetahui bahwa kuil judul memberikan buah surgawi elemen meledak kepada pemenang pertempuran para jenius di alam Devata.
Bagaimanapun, harta seperti itu seharusnya disimpan untuk para jenius muda kuil judul itu sendiri. Pada saat ini, banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat buah surgawi elemen meledak. Jadi seperti ini penampakan buah surgawi elemen meledak. Aromanya saja sudah sangat menyegarkan. Seperti angin musim semi. Sebelum identitas Tang Sanpao terungkap, saya bertanya-tanya mengapa kuil judul begitu murah hati untuk menggunakan buah surgawi elemen meledak sebagai hadiah. Saya hanya menemukan alasan ketika Tang Sanpao diturunkan menjadi milik kuil judul dan memiliki kekuatan Dewa Perang Bintang 6. Mereka pasti yakin dengan kemampuannya dan tidak ragu bahwa dia akan memenangkan buah surgawi elemen meledak. Sayangnya, mereka hanya membuka jalan bagi orang lain untuk mendapatkan buah surgawi elemen meledak. Kuil judul sepertinya tidak membayangkan akan ada seorang jenius yang mengerikan seperti Ling Jueyun dan Duan Lingtian yang berpartisipasi dalam pertempuran para jenius. Masih tidak terlalu buruk jika hanya Ling Jueyun saja. Lagi pula, dia bertarung imbang dengan Tang Sanpao. Mereka bahkan lebih awal setuju untuk menggambar untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan buah surgawi elemen meledak lebih awal sebelum pertandingan mereka dengan Duan Lingtian. Jika itu masalahnya, Tang Sanpao masih memiliki kesempatan 50% untuk mendapatkan buah surgawi. Namun, dengan adanya Duan Lingtian, dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah surgawi sama sekali. Itu benar, kekuatan Duan Lingtian benar-benar menakutkan, mengingat usianya. Dia bahkan belum menjadi kaisar surgawi 10 arah, tapi dia sudah sekuat Dewa Perang Bintang 7. Ketika dia menjadi kaisar surgawi 10 arah, dia akan dengan mudah menjadi sekuat Dewa Perang Bintang 8 teratas. Sekarang, jelas bagi semua orang bahwa rencana kuil judul telah gagal. Mereka harus menyerahkan buah surgawi elemen meledak kepada orang luar, yang dengan cara tertentu dapat dianggap membantu istana surgawi dari surga penghancur soliter. Mirip dengan para jenius muda, kaisar surgawi dari berbagai alam Devata juga mendiskusikan masalah ini. Mereka juga merasa bahwa kuil judul telah menembak diri mereka sendiri kali ini. Pada saat ini, Su Konghai berkata, Duan Lingtian, ini adalah salah satu hadiah Anda untuk memenangkan pertempuran para jenius di alam Devata. Anda harus mengklaim hadiah Anda yang lain untuk memasuki kamar hukum kuil judul dengan mengunjungi kuil judul. Ketika Su Konghai menyerahkan buah surgawi elemen meledak kepada Duan Lingtian, ada sedikit keraguan dan keengganan bersinar di matanya. Namun demikian, dia tahu dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan buah surgawi. Kalau tidak, kuil judul akan menjadi lelucon karena menarik kembali kata-kata mereka. Pada saat itu, mereka akan kehilangan kepercayaan semua orang dan tidak ada bakat yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran jenius di alam Devata di masa depan. Reputasi kuil judul akan hancur tanpa bisa diperbaiki pada saat itu. Dibandingkan dengan reputasi kuil judul, buah surgawi elemen meledak bukanlah apa-apa. Terima kasih, Wakil Kepala Kuil Su. Duan Lingtian berterima kasih kepada Su Konghai saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil buah surgawi elemen meledak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu menang dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jawab Su Konghai sambil tersenyum. Senyumnya hangat dan ramah, semua jejak keengganan tidak lagi terlihat di wajahnya. Namun demikian, semakin ramah Su Konghai, semakin waspada Duan Lingtian. Lebih sering daripada tidak, mereka yang tampak baik dan ramah di luar ternyata licik dan kejam. Seperti kata pepatah, lebih baik iblis yang Anda kenal daripada iblis yang tidak Anda ketahui. Kamu dapat mengunjungi kuil judul di Solitary Destructive Heaven dan mencari Master Kuil Ye ketika kamu ingin memasuki kamar hukum. Dia akan membawamu ke kuil judul utama pada waktu itu, kata Su Konghai sebelum dia melihat di salah satu pulau terapung di kejauhan. Setelah itu, seorang pria parubaya yang tampak rata-rata dengan ekspresi dingin dan tubuh sedang terbang keluar dari pulau terapung. Dengan jubah hitam panjang dan ekspresi gelapnya, dia terlihat sangat muram. Ketika dia tiba di hadapan Duan Lingtian, dia berkata dengan senyum paksa yang lebih mirip seringai, "Saya Yeya, Master Kuil dari kuil judul di surga penghancur soliter. Anda dapat mencari saya di sana kapanpun Anda mau. Untuk pergi ke kamar hukum, cukup beri nama Anda di pintu masuk ketika Anda tiba." Duan Lingtian mengangguk. "Saya minta maaf sebelumnya karena telah merepotkan Anda, Tuan Kuil Ye." "Tidak masalah." Yeya menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya. Setelah itu, Feng Qing yang berkata, "Ayo pergi."
Senyum langka terlihat di wajah Feng Qing yang ketika dia melihat muridnya memegang buah surgawi elemen meledak. Segera setelah itu, guru dan murid menghilang dari pandangan semua orang hanya dalam sekejap mata. Semua orang di tempat itu masih tercengang. Butuh beberapa saat sebelum keheningan pecah, dan semua orang mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri lagi. Duan Lingtian terlalu kuat. Siapa yang tahu dia telah menahan begitu banyak kekuatan ini? Aku punya perasaan bahkan selama pertandingan terakhir, dia tidak habis-habisan. Lagi pula, dia hanya menyerang tanpa senjatanya, tapi itu cukup untuk mengalahkan Ling Jueyun dan Tang Sanpao. Mereka berada di liga yang sama sekali berbeda. Ling Jueyun dan Tang Sanpao mendengar banyak komentar serupa saat mereka kembali ke tempat duduk mereka. Ling Jueyun tidak terpengaruh oleh percakapan di sekitarnya dan hanya mengabaikannya. Sebaliknya, Tang Sanpao merasa terhina. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dengan percakapan di sekitarnya dan kembali duduk bersama Su Li dan Ling Jueyun. Meskipun kursi antara Su Li dan Ling Jueyun kosong sekarang setelah Duan Lingtian pergi, Tang Sanpao cukup tanggap untuk membiarkan kursi itu kosong. Setelah beberapa saat, Tang Sanpao tidak bisa lagi menahan diri dan bertanya, Ling Jueyun, sudah berapa lama kamu mengenal orang aneh itu, Duan Lingtian? Apakah dia selalu menentang surga? Bagaimanapun, Tang Sanpao hampir tidak tahu apa-apa tentang Duan Lingtian. Dia hanya tahu bahwa Duan Lingtian telah memperoleh warisan Feng Qing yang di alam duniawi, dan sebagai hasilnya, menjadi satu-satunya murid sejati Feng Qing yang seabad yang lalu. Beberapa abad yang lalu, kami seimbang, kata Ling Jueyun tanpa ekspresi. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan ama, sedikit kesedihan bisa terdengar dalam suaranya. Tang Sanpao berkata, terkejut, kamu sama-sama cocok beberapa abad yang lalu, namun, kamu begitu jauh di belakangnya sekarang. Kamu, tidak peduli apa, kamu berasal dari klan terkemuka di alam dewa. Bagaimana bisa seseorang di alam Devata melampaui kecepatan kultivasimu? Terlebih lagi, seseorang itu adalah seorang ascender dari alam duniawi. Meskipun kamu bukan dari alam dewa, aku bisa mengatakan hal yang sama tentang kamu, kata Ling Jueyun acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Tang Sanpao memerah, dan dia tidak lagi bertanya. Pada saat ini, suara Su Konghai terdengar lagi di udara, membuat semua orang kembali sadar. Baiklah, 3 peserta teratas untuk Battle of the Geniuses Devata Realms tahun ini telah diputuskan. Namun, peserta di bawah mereka masih memiliki kesempatan untuk bertarung untuk peringkat yang lebih tinggi. Battle of the Geniuses sekarang akan dilanjutkan. Feng Qing yang hanya membawa Duan Lingtian bersamanya ketika dia pergi. Dia tidak membawa Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage Surgawi. Tuan, di mana Asura Neraka? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia menemukan mereka tidak pergi ke formasi transportasi di Istana Surgawi dari Surga Purba. Itu di alam independen, jawab Feng Qing yang. Alam independen, bagaimana kita sampai di sana? Duan Lingtian terus bertanya. Kita harus terus menuju ke timur. Titik transportasi akan muncul sebelum kita mencapai penghalang alam. Pada saat itu, kita akan dikirim ke neraka Asura, jawab Feng Qing yang, ini kira-kira sama ketika kita kembali. Juga, Anda akan dibawa kembali ke dekat penghalang alam Devata di timur. Namun, Anda tidak akan tahu alam Devata mana yang akan Anda bawa saat kembali. Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dia bertanya, Tuan, jika itu masalahnya, Anda dapat meninggalkan neraka Asura pada saat itu, kan? Bagaimanapun, Anda akan dipindahkan ke alam Devata yang berbeda, pengejarnya tidak akan bisa menangkapmu. Kamu benar, kata Feng Qing yang sambil menghela nafas, namun, pada saat itu, dia sedang mengejarku jadi aku tidak punya kesempatan untuk pergi ketika aku memasuki neraka Asura. Aku hanya bisa bertemu dengannya. Kedalaman neraka Asura pada waktu itu. Kalau dipikir-pikir, saya benar-benar harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak mengejar saya dengan keras pada waktu itu, saya akan melewatkan salah satu pertemuan kebetulan terbesar dalam hidup saya, Feng Qing yang terkekeh sebelum menceritakan masa lalunya kepada Duan Lingtian. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa apa yang terjadi padanya memang merupakan berkah tersembunyi. Bab 3525, memasuki neraka Asura. Neraka Asura adalah salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata.
Duan Lingtian telah mendengar tentang neraka Asura sebelum dia naik ke alam Devata ketika dia diberitahu tentang pelarian Feng Qing yang ke neraka Asura ketika dihadapkan dengan situasi hidup atau mati. Tuan, di antara 7 tempat paling mematikan di alam Devata, neraka Asura berada di peringkat 3 teratas, kan? Dikatakan bahwa peluang untuk bertahan hidup di sana tipis hingga tidak ada kecuali jika seseorang adalah dewa. Apakah 2 tempat lainnya sama mematikannya? Duan Lingtian bertanya. Ya, Feng Qing yang mengangguk. Salah satunya sama berbahayanya dengan neraka Asura, dan yang lainnya bahkan lebih tidak terduga daripada neraka Asura. Banyak dewa telah binasa di tempat itu. Oleh karena itu, tempat itu juga dikenal sebagai kuburan para dewa. Makam dewa adalah tempat paling mematikan di antara 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Duan Lingtian pernah mendengar secara singkat tentang tempat ini di masa lalu dan juga tahu bahwa itu dinamai demikian karena banyak dewa telah binasa di tempat itu. Tuan, apakah Anda menghadapi banyak situasi hampir mati ketika Anda berada di sana? Duan Lingtian bertanya. Feng Qing yang mengangguk. Sedikit ketakutan, yang luput dari perhatian Duan Lingtian, melintas di kedalaman matanya saat dia berkata, faktanya, saya berhasil bertahan sebagian besar karena saya tersandung pada suatu tempat. Di neraka Asura, di mana-mana berbahaya, kecuali untuk beberapa tempat. Saya sangat beruntung bahwa saya menemukan salah satu dari sedikit tempat aman di neraka Asura. Duan Lingtian tidak dapat membayangkan apa yang telah dialami Feng Qing Yang, tetapi dia tahu bahwa dia akan segera mengetahuinya. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, Tuan, sebelumnya, Anda mengatakan tubuh fisik Anda terperangkap di neraka Asura. Bisakah Anda pergi sekarang? Duan Lingtian telah mendengar dari Penatua Huo sebelumnya bahwa tubuh fisik Feng Qing yang masih terperangkap di neraka Asura. Tubuhku tidak lagi terperangkap sejak perjalanan terakhirku dan Meng Luo ke sana. Feng Qing yang berkata, namun, aku memutuskan untuk meninggalkan tubuh fisikku di tempat itu untuk mencoba dan menerobos ke tahap Raja Dewa sejak aku memperoleh gelar Raja Dewa, wawasan di sana. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata, Raja Dewa. Sebelumnya, dia telah belajar tentang basis kultivasi di alam dewa dari Huanger, roh pedang dari pedang indah 7 lubang. Faktanya, dia juga bisa belajar tentang ini dari 5 elemen surgawi, yang perlu dia lakukan hanyalah bertanya. Basis kultivasi hanya dibagi menjadi 5 gelar utama, dewa, raja dewa, dewa-dewa, kaisar dewa, dan dewa tertinggi. Setelah itu, mereka dibagi lagi menjadi 3 subkategori. Misalnya, dewa dibagi menjadi dewa dasar, dewa perantara, dan dewa tingkat lanjut. Mereka yang baru saja mencapai keilahian adalah yang terlemah dan juga diklasifikasikan sebagai dewa dasar. Setelah menjadi dewa tingkat lanjut, seseorang akan menjadi raja dewa tingkat dasar setelah menerobos, diikuti oleh raja dewa tingkat menengah dan tingkat lanjut. Feng Qing yang melanjutkan berkata, meskipun saya membawa Anda ke tempat yang mirip dengan kamar hukum, saya tidak yakin berapa lama Anda akan bisa tinggal. Sebelumnya, ketika saya membawa Meng Luo ke sana, dia mulai merasakan tekanan tidak lama setelah dia memasuki istana itu. Aku tidak punya pilihan selain mengirimnya pergi saat itu. Seolah-olah, kamu harus diakui oleh tempat itu sebelum kamu bisa tinggal. Aku butuh pengakuan tempat itu. Duan Lingtian mengangkat alis, tertegun. Feng Qing yang mengangguk. Saya menduga seseorang sengaja menciptakan tempat itu di neraka Asura. Saya berhasil tinggal di sana karena hukum kehancuran yang saya kuasai diakui oleh tempat itu. Tepatnya, sepertinya saya diakui oleh orang yang menciptakan istana itu. Aku yakin orang itu tidak sederhana. Setidaknya, bahkan jika dia bukan pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di alam dewa. Aku mendapatkan banyak dari tempat itu, membentuk dan memahami pedang penghancur Dao. Aku akan membawamu ke tempat aman itu secara langsung, tapi sejujurnya aku tidak tahu berapa lama kamu bisa tinggal. Namun, aku sangat berharap kamu akan diakui oleh tempat atau orang itu karena kamu sudah mulai memahami Space Sword Dao dan Space Mastery Dao. Duan Lingtian agak bersemangat setelah mendengar kata-kata ini. Segera setelah itu, Feng Qing yang terhenti. Alih-alih membiarkan Duan Lingtian terbang sendiri, dia membawa Duan Lingtian bersamanya menggunakan kecepatan dewa. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di bagian paling timur dari surga purba yang dekat dengan penghalang alam. Feng Qing yang menjelaskan, formasi yang akan membawa kita ke neraka Asura ada di suatu tempat di tempat ini, itu tidak di tempat yang tetap.
Namun, sangat mudah ditemukan. Yang perlu Anda lakukan adalah memperluas kesadaran surgawi Anda untuk menemukannya. Petik 2. Duan Lingtian melayang di udara dan menatap tanah tandus di bawah kakinya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Hanya badai pasir dan tornado yang sesekali mengamuk yang bisa terlihat. Setelah mendengarkan kata-kata Feng Qingyang, dia tidak ragu-ragu dan memperluas kesadaran surgawinya, menutupi setiap inci tanah. Astaga, astaga, Duan Lingtian dengan cepat memahami medan setelah dia memperluas kesadaran surgawinya. Tak lama kemudian, dia menemukan formasi bergerak di mata badai pasir. Apakah kamu sudah menemukannya? Feng Qingyang bertanya sambil tersenyum. Dia telah memperluas kesadaran surgawinya juga dan menemukan formasi lain selain yang ada di mata badai pasir. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Setelah itu, Feng Qingyang tanpa berkata-kata membawa Duan Lingtian bersamanya saat dia terbang ke badai pasir. Formasi di mata badai pasir adalah yang paling dekat dengan mereka. Sebelum Duan Lingtian diangkut pergi, dia bertanya, mengapa formasi transportasi sepertinya muncul dari udara tipis sebelumnya. Itu tidak muncul begitu saja. Seluruh tempat diselimuti oleh formasi raksasa. Formasi transportasi hanyalah bagian dari formasi besar. Feng Qingyang menjelaskan. Begitu keduanya memasuki formasi, Duan Lingtian melihat kilatan cahaya sebelum dia menemukan dirinya di dunia yang terus-menerus dilemparkan ke dalam lampu merah. Dia melihat binatang buas bertarung di sekitarnya juga. Mengaum, mendesis, grer, suara menderu, mendesis, dan menggeram terdengar di udara. Itu seperti suara kematian. Mereka melengking dan menakutkan. Bang, 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 bang. Kekosongan berdesir setiap kali binatang buas menyerang. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian tahu bahwa binatang bermata merah itu sekuat kaisar surgawi. Namun demikian, mereka hanyalah binatang buas tanpa kecerdasan. Binatang buas ini lahir karena semua darah tumpah di neraka Asura. Energi roh langit dan bumi di neraka Asura harus setara dengan alam dewa. Perbedaannya adalah tidak semurni itu. Selain itu, energi roh langit dan bumi di sini mengandung darah dan kekerasan. Untuk menyerapnya, seseorang perlu memurnikan dan memurnikannya terlebih dahulu. Jika bukan karena itu, aku sudah menjadi raja dewa sejak lama. Saat tuan dan murid melanjutkan perjalanan mereka, makhluk besar dan tidak cerdas melompat keluar dan menghalangi jalan mereka. Itu tampak seperti harimau dengan sayap. Itu menyapu pandangannya ke semua orang sebelum menerkam Duan Lingtian seolah-olah telah menentukan bahwa dia adalah yang lebih lemah di antara keduanya. Astaga, Feng Qingyang tidak khawatir dan tidak terburu-buru untuk bertindak. Bagaimanapun, dia yakin muridnya akan mampu menghadapi binatang itu. Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian membunuh binatang itu hanya dengan satu serangan. Tak lama setelah memimpin gerbang Duan Lingtian yang diselimuti kabut darah tebal yang berkelebat dengan kilat hitam tebal, Feng Qingyang berkata, kita sekarang memasuki neraka Asura. Pinggiran neraka Asura masih relatif aman. Kebanyakan kaisar surgawi di ambang mencapai ketuhanan masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup selama mereka tidak tinggal terlalu lama, namun, jika mereka membuat satu langkah yang salah, itu akan dengan mudah mendaratkan mereka dalam situasi yang mengancam jiwa. Jika itu terjadi, bahkan dewa yang lemah tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Setelah melihat ekspresi muram di wajah muridnya, dia menambahkan, namun, karena saya di sini untuk membawa kita ke tempat itu, kita tidak perlu khawatir untuk secara tidak sengaja masuk ke dalam jebakan. Sekali lagi, Feng Qingyang membawa Duan Lingtian bersamanya saat dia terbang ke kilat hitam dan kabut darah. Dengan itu, mereka secara resmi memasuki neraka Asura. Duan Lingtian merasakan energi roh langit dan bumi di sekitarnya berubah seketika. Memang, itu hampir mirip dengan alam dewa, itu lebih unggul dari energi roh surga dan bumi di alam Devata. Terlepas dari ketidakmurniannya, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa energi roh surga dan bumi di sini sama dengan yang ada di alam dewa. Saat Feng Qingyang terus membawa Feng Qingyang bersamanya, Duan Lingtian dapat dengan tajam merasakan niat membunuh di sekelilingnya. Rasanya seolah-olah setiap helai rumput, burung, binatang, dan pohon mampu membunuhnya. Itu adalah perasaan yang benar-benar menyesakkan. Sebaliknya, Feng Qingyang tampak benar-benar nyaman saat dia menavigasi tempat berbahaya itu. Setelah ini, ingatlah untuk menahan kesadaran surgawi Anda, Feng Qingyang tiba-tiba berkata dengan nada serius. Dia berhenti dan melihat ke lembah gunung yang memancarkan aura menakutkan.
Kabut darah yang menyelimuti lembah bahkan lebih tebal daripada yang ada di gerbang. Seolah-olah lembah itu berlumuran darah. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Bab 3526, 4 terowongan Duan Lingtian sedikit khawatir setelah mendengar kata-kata Feng Qingyang. Dia dengan erat menahan kesadaran surgawinya segera. Saat dia tenang, Feng Qingyang membawanya ke kabut darah yang pekat. Niat membunuh menyerangnya dari segala arah hanya dalam sekejap sebelum tiba-tiba menghilang. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat Feng Qingyang dan menemukan butiran keringat mengalir di wajah Feng Qingyang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Feng Qingyang dalam keadaan seperti itu. Tak lama kemudian, Duan Lingtian dibawa ke sebuah gua yang terletak di sudut lembah. Dia bisa merasakan aura halus hidup dan mati yang tertinggal di dalam gua. Feng Qingyang melepaskan Duan Lingtian untuk membiarkannya menjelajahi tempat itu segera setelah mereka memasuki gua. Kemudian, dia berkata, "Anda dapat menggunakan kesadaran surgawi Anda di sini." Dinding gua dipenuhi dengan beberapa prasasti kompleks saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam ke dalam gua. Prasasti itu tampak kuno. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya dengan rasa ingin tahu untuk menyelidiki prasasti di dinding. Dengan itu, apa yang terasa seperti aura yang sangat kuat dan kuno menyapu ke arahnya sebelum suara ledakan dan teriakan perang tiba-tiba terdengar di benaknya. Duan Lingtian buru-buru menarik kesadaran surgawinya dan bertanya dengan kaget, "Tempat apa ini?" Rasanya seperti prasasti mengacaukan pikiran saya ketika saya menyelidikinya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Tuan, bagaimana Anda melewati bahaya di luar sebelum masuk ke gua ini?" Tampaknya mustahil bagi seseorang yang belum mencapai ketuhanan untuk melewati lembah atau tempat lain dengan aman sebelum memasuki gua. Menurut pendapat Duan Lingtian, sebelum tuannya mencapai keilahian, seharusnya tidak mungkin bagi tuannya untuk menyeberangi tempat lain dan lembah dengan aman sebelum memasuki gua, yang merupakan tempat yang aman. Setelah mendengar pertanyaan ini, Feng Qing yang terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia berkata dengan ekspresi gelap, "Ini semua berkat Kuang Ling, roh pedang dari pedang surgawi berapi penghancur. Setelah artefak suciku dihancurkan, dia tetap tinggal di tubuhku sebentar. Aku akan mati di luar lembah setelah memasuki neraka Asura jika bukan karena dia. Dia mengorbankan dirinya agar aku bisa hidup. Dia binasa setelah aku tiba dengan selamat di tempat ini." Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian langsung merasa bersalah karena membuat Feng Qing yang mengingat kenangan menyakitkan ini. "Saya minta maaf, Tuan. Saya tidak mengetahui hal ini." Kuang Ling adalah roh pedang dari pedang surgawi Flaming Destruktif Soliter yang dibawa Feng Qing yang bersamanya. Meskipun Duan Lingtian belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia telah mendengar dari Penatua Huo bahwa Kuang Ling adalah orang yang membawa Penatua Huo pergi di masa lalu. Dia juga belajar dari Penatua Huo bahwa Kuang Ling sangat setia kepada Feng Qingyang. Sebagai seseorang yang juga memiliki artefak suci dengan roh, dia secara alami tahu betapa setianya roh artefak itu. Jika Huanger tewas seperti Kuang Ling, dia tahu dia akan kesulitan menerimanya juga. Oleh karena itu, dia bisa memahami perasaan Feng Qingyang. Tidak apa-apa, itu semua di masa lalu. Feng Qingyang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Ketika saya pertama kali tiba di luar lembah, saya memperluas kesadaran surgawi saya ke dalam lembah. Akibatnya, saya hampir mati karena niat membunuh yang berat di lembah. Pada saat itu, saya telah mencoba untuk menolak menggunakan pedang penghancur dao saya, dan kebetulan, aku merasakan resonansi dengan tempat ini saat aku berjuang untuk hidupku. Kamu seharusnya merasakan aura kematian dan kehidupan ketika kita datang ke tempat ini, kan?" Duan Lingtian mengangguk. "Ya, namun, saya tidak bisa benar-benar menentukan lokasi mereka. Saya hanya bisa menunjukkan salah satu dari mereka. Sulit untuk menemukan mereka kecuali mereka membawamu ke mereka." Feng Qingyang berkata, "Sebelumnya, saya dipimpin oleh aura ke tempat ini. Begitulah cara saya bertahan di tempat di mana bahkan dewa yang lebih lemah pun akan kesulitan untuk bertahan hidup." Feng Qingyang memimpin Duan Lingtian lebih jauh ke dalam gua melalui sebuah terowongan. Dinding gua di sini halus dan memantulkan cahaya. Itu hanya dilengkapi dengan beberapa kursi, meja, dan tempat tidur. Beberapa pintu masuk terowongan juga terlihat. Feng Qingyang berinisiatif untuk menjelaskan, "Pada awalnya, saya tidak tahu kemana arah terowongan itu. Setelah berkultivasi dan memulihkan diri di sini untuk sementara waktu, saya mulai menjelajahi terowongan.
Ketika kondisi saya tidak begitu baik, saya tidak bisa memasuki terowongan sama sekali. Saya menemukan ruang kultivasi di ujung salah satu terowongan. Energi roh langit dan bumi di sana juga jauh lebih baik. Meskipun masih ada beberapa kotoran, mereka jauh lebih mudah untuk dimurnikan. Itulah tempat di mana saya berhasil mencapai keilahian dan menjadi dewa dasar. Setelah mencapai ketuhanan, saya membuat 2 klon masing-masing menggunakan hukum bumi dan hukum kehancuran. Klon dari hukum kehancuran biasanya harus berada dalam kisaran tertentu saya. Setelah itu, saya melanjutkan menjelajahi terowongan. Saya mendapat manfaat darinya pada akhirnya. Saya tidak akan bisa menjadi dewa yang maju dalam waktu sesingkat itu jika bukan karena terowongan. Tidak butuh waktu lama setelah itu saya menjelajahi terowongan ketiga. Disitulah saya menemukan ruangan yang mirip dengan kamar hukum yang berisi hukum waktu yang saya sebutkan sebelumnya. Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa Feng Qing yang masih tidak meninggalkan tempat ini meskipun dia mampu melakukannya. Ternyata, semua terowongan mengadakan pertemuan kebetulan. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Tuan, apakah Anda berencana untuk meninggalkan tubuh fisik Anda di sini sampai Anda selesai menjelajahi terowongan keempat dan terakhir?" "Terowongan terakhir agak rumit," kata Feng Qing yang sambil menggelengkan kepalanya. "Meskipun aku berencana untuk menjelajahinya setelah aku menjadi Raja Dewa, aku punya perasaan aku masih tidak akan bisa menjelajahi terowongan itu. Bahkan ketika saya bergabung dengan klon saya masih tidak dapat memasukinya. Oleh karena itu, saya berencana untuk pergi setelah menjadi Raja para Dewa dan kembali menjelajahinya setelah saya menjadi Dewa para Dewa." Duan Lingtian terkejut dengan kata-kata ini. "Terowongan yang mana?" "Yang di sebelah kiri," jawab Feng Qing yang setelah menunjuk ke salah satu terowongan. Astaga, pada saat ini, embusan angin tiba-tiba bertiup melewati Duan Lingtian, dan dia melihat sesosok muncul dari udara tipis. Agar dia tidak dapat menangkap gerakan sosok itu, dia tahu kecepatannya harus sangat cepat. Ketika sosok itu akhirnya berhenti, dia menemukan sosok itu mirip dengan Feng Qing yang meskipun auranya dingin. "Tuan, apakah ini tubuh fisikmu?" Klon dari hukum bumi tiba-tiba melintas dan bergabung dengan sosok yang baru saja tiba begitu suara Duan Lingtian jatuh. "Itu benar, saat ini, 2 klon telah kembali ke tubuhku. Ayo, aku akan membawamu ke ruangan itu untuk memahami hukum waktu. Kamu dapat membawa keluarga dan teman-temanmu keluar pada waktu itu juga. Jika mereka bisa, menangani tekanan, Anda dapat membiarkan mereka memasuki dunia kecil Anda lagi. Sebelumnya, saya membawa Meng Luo ke ruang kultivasi terlebih dahulu daripada membawanya ke kamar yang berisi hukum waktu. Namun, dia tidak bisa memasuki ruangan itu. Oleh karena itu, saya tidak yakin apakah kamar yang berisi hukum waktu akan menolak Anda atau keluarga dan teman Anda." Petik 2, Bab 3527, Warisan Pembangkit Tenaga Listrik Tertinggi. Sebelum memasuki ruangan yang berisi hukum waktu, Duan Lingtian memasuki dunia kecil Feng Qing Yang. Saat Feng Qing Yang melakukan perjalanan melalui terowongan, dia bisa merasakan bahaya yang mengintai di terowongan yang harus dihadapi Feng Qing Yang. Dia berpikir dalam hati, "Jika aku memasuki terowongan sendirian, aku pasti akan mati." Pada saat ini, Duan Lingtian mengingat sesuatu sehingga dia bertanya, "Tuan, bahkan setelah mencapai keilahian, hanya tubuh asli yang dapat menciptakan dunia kecil, kan? Klon tidak dapat melakukannya, kan?" Meskipun dunia kecil Feng Qing yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia kecil Duan Lingtian yang menampung pohon kehidupan dan energi langit dan bumi dari sisa-sisa alam dewa, dunia kecil Feng Qing yang jauh lebih luas. Selain itu, dia menemukan bahwa ketika dia menggunakan kekuatannya di dunia kecil Feng Qing Yang, langit akan menjadi gelap. Namun, begitu Feng Qing Yang turun tangan, itu akan kembali normal. "Itu benar," jawab Feng Qing Yang, "bagaimanapun, klon diciptakan menggunakan energi surgawi dan hukum, keberadaan mereka bersifat sementara, tidak seindah dunia kecil Duan Lingtian yang berisi pohon kehidupan dan energi roh langit dan bumi dari sisa-sisa alam para dewa, dunia kecilnya jauh lebih luas tak tertandingi. Klon tidak memiliki pikiran mereka sendiri dan dikendalikan oleh tubuh aslinya, mereka seperti boneka. Misalnya, saya memiliki kendali penuh atas klon saya dari hukum bumi. Kata-kata, tindakan, dan gerakannya semuanya dikendalikan olehku." Duan Lingtian mengangguk. Dia telah belajar banyak dari Feng Qing Yang. Setelah mencapai keilahian dan memahami semua kedalaman hukum, seseorang dapat membuat klon bahkan jika dia tidak belajar menggabungkan kedalaman.
Misalnya, setelah Feng Qing yang memahami semua kedalaman dari hukum waktu dari ruang rahasia, dia bisa membuat tiruan dari hukum waktu bahkan jika dia belum menggabungkan kedalaman dari hukum waktu. Duan Lingtian juga belajar dari Feng Qing yang bahwa ruangan itu hanya akan memungkinkan dia untuk memahami hukum waktu, tetapi itu tidak membantu menggabungkan kedalaman dari hukum waktu. Dia mungkin mendapatkan wawasan tentang cara menggabungkan kedalaman di dalam ruangan, tetapi itu tidak dijamin. Lagi pula, setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menggabungkan kedalaman. Setelah beberapa saat, Feng Qing yang berkata, "Kami di sini." Ketika mereka tiba di ujung terowongan, Duan Lingtian dapat merasakan bahwa mereka telah dipindahkan ke alam independen melalui formasi transportasi di ujung terowongan. Ini adalah wilayah independen kecil, kata Feng Qing yang, formasi transportasi untuk meninggalkan tempat ini ada di bawah kaki kita. Aku akan menunggumu di sini saat kamu memasuki ruangan. Jika kamu ditolak oleh ruangan, aku akan segera datang, dan kamu bisa berlindung di dunia kecilku. Hal yang sama berlaku untuk keluarga dan teman-temanmu. Jika mereka ditolak oleh ruangan, biarkan mereka kembali ke dunia kecilmu sekaligus. Ya, Tuan, jawab Duan Lingtian. Kemudian, setelah menerima arahan dari Feng Qing yang, dia berjalan ke ruangan yang berisi hukum waktu. Tak lama kemudian, Duan Lingtian tiba di depan sebuah istana kecil. Meskipun kecil, Duan Lingtian berpikir itu terlihat agak megah. Energi dalam berbagai warna, yang tampaknya berasal dari 5 elemen surgawi, menyelimuti tempat itu. Dia melihat seberkas cahaya keemasan berkedip sebentar-sebentar di bagian atas kubah, energi hijau berlama-lama di sudut, energi mustard meliuk-liuk di tanah. Duan Lingtian tahu energi hijau mengandung hukum angin, yang seharusnya memiliki kecepatan yang cepat. Namun, energi hijau bergerak sangat lambat pada saat ini sehingga jika dia tidak melihat lebih dekat, dia akan mengira itu tidak bergerak sama sekali. Dia menyimpulkan energi hijau pasti dipengaruhi oleh hukum waktu di dalam ruangan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian memasuki istana. Dia tercengang melihat seluruh tempat itu dipenuhi dengan segala macam alat untuk mengukur waktu. Ada jam yang berbeda dari zaman kuno hingga zaman modern, alat air untuk mengukur waktu, jam pasir, dan berbagai alat. Dia merasa seperti baru saja memasuki museum. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan energi aneh setiap kali dia memperluas kesadaran surgawinya. Energi bergerak dengan kecepatan yang berbeda, lambat dan cepat, saat mereka mencoba untuk melepaskan diri dari kesadaran surgawinya. Namun, ketika dia berhasil menangkap energi dengan kesadaran surgawinya, dia mendapat pencerahan. Jadi ini adalah hukum kedalaman elemental waktu. Setelah itu, dia mengilhami energi asal surgawinya dengan hukum kedalaman elemental waktu sebelum dia melanjutkan untuk memperluas kesadaran surgawinya untuk terus menangkap energi aneh. Dia terkejut ketika dia menemukan bahwa dia pada dasarnya menangkap kedalaman dari hukum waktu. Setiap kali dia berhasil menangkap energi aneh dengan kesadaran surgawinya, dia merasa seolah-olah kedalaman dari hukum waktu terukir ke dalam jiwanya, memungkinkan dia untuk memahaminya. Namun, sebelum dia bisa memahami kedalaman kedua dari hukum waktu, dia merasakan energi yang sangat besar mencoba mengeluarkannya dari istana. Dia tahu energi ini pasti energi yang mendorong Meng Luo keluar dari tempat ini. Ekspresinya berubah serius saat dia mengingat kata-kata Feng Qing yang. Dia dengan cepat melemparkan Space Sword Dao dan Space Mastery Dao ini. Tuan berkata tempat ini tampaknya telah menerimanya setelah dia melemparkan pedang penghancur Dao-nya. Mungkin, kunci untuk tinggal di sini adalah untuk menampilkan salah satu dari 4 Dao langit dan bumi. Saya harap ini berhasil, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dengan cemas, tak lama kemudian, mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia merasakan energi yang menolak menghilang. Berhasil, dia senang. Lagi pula, bahkan Feng Qing yang tidak yakin apakah itu akan berhasil. Setelah memastikan dia tidak akan diusir dari istana, Duan Lingtian berbicara kepada keluarga dan teman-temannya di dunia kecilnya dan mengajak mereka untuk memahami hukum waktu. Sayangnya, kecuali putrinya, Duan Siling, semuanya ditolak oleh energi. Dengan itu, dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka kembali ke dunia kecilnya. Setelah kembali ke dunia kecil Duan Lingtian, emas kecil berkata dengan enggan, sayang sekali kita tidak bisa berkultivasi di tempat yang begitu ajaib. Tempat ini praktis memberikan hukum waktu secara gratis.
Siapa yang mengira bahwa Si Ling adalah satu-satunya yang tidak ditolak, selain saudara Ling Tian? Aku bertanya-tanya mengapa begitu. Feng Tianwu berspekulasi dengan keras, mungkinkah karena Si Ling tidak memiliki kontak dengan hukum lain sebelum ini? Semua orang, termasuk Duan Ling Tian, setuju dengan spekulasi Feng Tianwu. Sementara itu, air suci pembersih dunia bertanya dengan kaget, Tian kecil, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ini bukan tempat biasa. Ini ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Itu ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Ling Tian sedikit terkejut dengan kata-kata air suci pembersihan dunia. Setelah itu, dia menjelaskan bagaimana dia datang ke tempat ini. Setelah mendengarkan Duan Ling Tian, air suci pembersih dunia berkata sambil menghela nafas, Tuanmu benar-benar beruntung. Jika saya tidak salah, terowongan terakhir mengarah ke warisan nyata yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. 3 terowongan itu mungkin dimaksudkan untuk menguji dan memilih pewaris warisan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika saya tidak salah, tuanmu telah dipilih dan diakui oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk mewarisi warisannya. Mata Duan Ling Tian berbinar setelah mendengar kata-kata ini. Dia tidak membuang waktu dan buru-buru mengirim pesan kepada tuannya untuk memberitahu tuannya tentang apa yang telah dia pelajari. Setelah menceritakan apa yang telah dia pelajari, dia tidak lupa mengatakan, "Selamat, Tuan." Terowongan terakhir mengarah ke warisan nyata dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Feng Qing yang terkejut, "Bagaimana kamu tahu tentang ini?" "Air suci pembersih dunia dalam tubuh saya memberitahu saya tentang hal itu," jawab Duan Ling Tian jujur. Air suci pembersih dunia di tubuh saya dulu hidup di pohon kehidupan dari alam dewa. Oleh karena itu, saya tidak meragukan kata-katanya. Feng Qing yang awalnya berasumsi bahwa informasi itu hanyalah spekulasi Duan Ling Tian. Setelah mengetahui tentang sumber informasi, dia pikir itu mungkin benar. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, betapa tidak terduganya. Bab 3528, tidak takut karma. Meskipun Feng Qing yang selalu tahu tempat ini tidak sederhana, dia tidak berharap itu sengaja ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia mengira asumsi awalnya cukup berani ketika dia berspekulasi tempat itu ditinggalkan oleh dewa-dewa atau kaisar dewa yang lebih rendah dari dewa tertinggi. Siapa yang tahu itu sebenarnya ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang jauh lebih unggul dari dewa tertinggi. Feng Qing yang sebelumnya telah mendengar bahwa para pelayan pembangkit tenaga listrik tertinggi semuanya adalah dewa tertinggi. Berdasarkan ini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya pembangkit tenaga listrik tertinggi. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia mengetahui dari Duan Ling Tian bahwa tempat ini ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Terowongan terakhir mengarah ke warisan nyata dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meskipun Feng Qing yang hidup selama lebih dari puluhan ribu tahun dan mengalami banyak hal dalam hidupnya, dia masih bisa membantu tetapi merasa senang setelah mengetahui bahwa dia telah lulus ujian dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dan memiliki kesempatan untuk mewarisi warisan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan untuk seseorang yang berkepala dingin seperti dia, butuh beberapa saat baginya untuk tenang. Ini tidak mengejutkan, lagi pula, bahkan Raja para Dewa, Dewa para Dewa, Kaisar para Dewa, dan Dewa tertinggi akan senang dengan wahyu seperti itu. Pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah makhluk paling kuat yang ada dengan rentang hidup yang panjang. Pada saat ini, air suci pembersih dunia mengungkapkan informasi mengejutkan lainnya kepada Duan Ling Tian. Umumnya, hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang sekarat yang akan meninggalkan warisan mereka. Kakak air, apakah kamu yakin? Duan Ling Tian terkejut. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tertinggi begitu kuat sehingga dia tidak bisa membayangkan mereka mati. Saya yakin, kata World Cleansing Divine Water dengan percaya diri, bagaimanapun, jika pembangkit tenaga listrik tertinggi menginginkan penerus, yang perlu dia lakukan hanyalah mengucapkan kata, akan ada banyak orang yang berebut untuk mewarisi warisan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Apalagi, pengaruh pembangkit tenaga listrik tertinggi berada di luar imajinasi Anda. Jika mereka ingin menemukan penerus, itu sangat mudah. Mereka adalah eksistensi terkuat di dunia, setiap kata dan gerakan dapat menentukan kehidupan puluhan orang. Ribuan orang, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang meninggalkan warisannya di sini sepertinya tidak punya banyak waktu lagi dan hanya bisa mencari penerus dengan cara ini sebelum dia binasa. Kemungkinan dia menyesal tidak memiliki penerus ketika dia berada di akhir hidupnya.
Duan Lingtian menghela nafas setelah mendengar teori air suci pembersih dunia. Mungkin, inilah artinya kesepian di puncak. Sebagai eksistensi terkuat di dunia ini, kemungkinan besar mereka tidak berpikir mereka akan mati. Hanya ketika mereka berada di ambang kematian, mereka menyesal tidak menemukan penerus lebih awal. Mungkin, beberapa tidak akan peduli jika mereka memiliki seseorang untuk mewarisi warisan mereka atau tidak. Namun, bagi mereka yang peduli, mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam memastikan warisan mereka akan diwariskan. The World Cleansing Divine Water terus berkata, namun, jika tuanmu memutuskan untuk mewarisi warisan, dia kemungkinan besar akan dinodai oleh karma pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika tuanmu menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, kemungkinan besar orang yang membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi akan membalas dendam dari tuanmu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi yang meninggalkan warisannya di sini tidak meminta tuanmu untuk membalaskan dendamnya. Bagi si pembunuh, tuanmu akan menjadi musuhnya. Bayangkan menemukan lawan yang telah dia bunuh telah berhasil menemukan seseorang untuk mewarisi warisannya. Bagaimana mungkin si pembunuh membiarkan kemungkinan ancaman hidup? Ada perbedaan kekuatan antara pembangkit tenaga listrik tertinggi juga. Itu tidak berarti seseorang akan lebih kuat hanya karena seseorang hidup lebih lama. Oleh karena itu, si pembunuh akan khawatir tentang tuanmu yang melampaui dia dalam kekuatan begitu tuanmu menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan semua ini mengatakan, kemungkinan si pembunuh akan mencoba membunuh tuanmu sebelum tuanmu tumbuh lebih kuat. Hati Duan Lingtian tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ini. Sepertinya itu bukan berkah lengkap untuk mewarisi warisan pembangkit tenaga listrik tertinggi. The World Cleansing Divine Water terus berkata, faktanya, hal yang sama berlaku untuk keilahian pembangkit tenaga tertinggi yang Anda miliki. Itu pasti telah ditinggalkan sebelum pembangkit tenaga listrik tertinggi mati. Karena Anda memahami hukum ruang menggunakan keilahian pembangkit tenaga tertinggi, tidak dapat dihindari bahwa ketika Anda melemparkan hukum ruang angkasa, itu akan mengandung jejak pengaruh dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pada saat itu, si pembunuh mungkin mengira Anda sebagai penggantinya dan membunuh Anda jika mereka menemukan Anda. Duan Lingtian terkejut dengan kata-kata ini. Dia telah mengkhawatirkan tuannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga telah dinodai oleh karma dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang meninggalkan keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, dia tidak menyesalinya ketika dia mengingat betapa dia telah meningkat berkat keilahian pembangkit tenaga listrik. Dia berkata dengan tegas, saya telah mendapatkan banyak dari keilahian pembangkit tenaga tertinggi. Jika saya menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan, dan si pembunuh datang mencari saya pasti akan membunuhnya untuk membalas pemilik ketuhanan pembangkit tenaga tertinggi. Petik 2. Tidak hanya Duan Lingtian yang tidak takut, tetapi dia juga bertekad untuk membalas dendam kepada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang meninggalkan ketuhanan pembangkit tenaga tertinggi. Lagi pula, dia tidak pernah suka berhutang pada orang lain. Meskipun teman lamanya, Huang Jialong, adalah orang yang memberinya keilahian pembangkit tenaga tertinggi, dia masih merasa berhutang budi pada pemilik ketuhanan pembangkit tenaga tertinggi. Oleh karena itu, dia bertekad untuk membalas budi dengan membalaskan dendam pembangkit tenaga listrik tertinggi itu jika dia bertemu dengan si pembunuh di masa depan. Ini adalah salah satu prinsip hidupnya. Setelah itu, Duan Lingtian memberitahu Feng Qing yang tentang semua yang dikatakan air suci pembersih dunia. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, Feng Qing yang tersenyum tipis sebelum dia menjawab, baiklah. Tidak apa-apa jika si pembunuh tidak datang mencariku. Namun, jika dia melakukannya, aku pasti akan membunuhnya. Duan Lingtian tersenyum mendengar jawaban tuannya. Ternyata, dia dan tuannya benar-benar mirip. Setelah beberapa saat, Feng Qing yang mengirim pesan lagi. Baiklah, sebaiknya kamu fokus memahami hukum waktu sekarang. Keluarlah ketika kamu selesai memahami semua kedalaman. Aku sangat senang kamu tidak dikeluarkan dari ruangan. Sepertinya 4 taos surgawi dan earth membantumu. Namun, aku benar-benar terkejut ruangan itu tidak mengusir putrimu. Dia pasti memiliki masa depan yang cerah di depannya. Feng Qing yang murah hati dengan pujiannya untuk Duan Siling. Meskipun dia telah menyarankan agar Duan Lingtian membiarkan keluarga dan teman-temannya mencoba memahami hukum waktu di dalam ruangan, dia tidak berharap salah satu dari mereka dapat tinggal di kamar. Oleh karena itu, dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Duan Siling dapat tinggal di kamar meskipun belum membentuk atau memahami 4 taos surga dan bumi. Tuan,
saya akan memperkenalkan putri saya dan yang lainnya kepada Anda begitu kita meninggalkan neraka Asura. Sebelumnya, saya tidak memiliki kesempatan untuk memperkenalkan mereka kepada Anda sejak mereka berkultivasi. Sekarang sebagian besar dari mereka sudah bangun, sudah waktunya. Saya memperkenalkan Anda kepada mereka, jawab Duan Lingtian. Baiklah, kata Feng Qingyang, fokuslah untuk memahami hukum waktu untuk saat ini. Selanjutnya, Duan Lingtian sepenuhnya membenamkan dirinya dalam memahami hukum kedalaman waktu di dalam ruangan. Dia menemukan proses pemahaman sangat mudah. Bagaimanapun, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami hukum ruang bahkan jika dia memiliki keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak seperti tempat ini di mana yang perlu dia lakukan hanyalah memahami energi dengan kesadaran surgawi untuk memahami kedalaman dari hukum waktu. Waktu terus berlalu saat Duan Lingtian memahami hukum waktu. Duan Lingtian juga kehilangan semua waktu saat dia fokus untuk memahami ke-9 kedalaman, termasuk kedalaman elemental, dari hukum waktu. Pada saat ini, dia sudah memahami ke-9 kedalaman ke tahap penguasaan, tetapi dia belum menggabungkannya. Dia juga menemukan bahwa dia tidak lagi memperoleh apapun dari energi di dalam ruangan. Ketika Duan Lingtian membuka matanya, dia melihat putrinya duduk bersila di depannya dan menatapnya dengan mata cerah. Ayah, apakah kamu juga memahami semua kedalaman dari hukum waktu? Duan Siling bertanya, kau sudah memahami semuanya, Siling? Duan Lingtian bertanya sebagai balasan, terkejut. Sepertinya putrinya memahami hukum waktu lebih cepat daripada dia. Duan Siling menyeringai, ayah, aku sudah pernah terkena hukum waktu sebelumnya jadi aku punya dasar. Oleh karena itu, wajar saja jika aku memahaminya lebih cepat darimu. Tempat ini benar-benar ajaib. Di masa lalu, kecepatan pemahamanku sangat lambat. Namun, saya segera memahami kedalaman segera setelah saya menangkap energi di sini dengan kesadaran surgawi saya. Pada akhirnya, saya berhasil memahami semua kedalaman hingga tahap penguasaan. Bab 3529, Kir, saya melihat. Duan Lingtian menatap putrinya dengan senyum di wajahnya. Pada titik tertentu, ia mulai menemukan putrinya benar-benar mirip dengan istrinya, KR. Pada saat ini, dia telah dipisahkan dari KR selama 600 tahun. Waktu mereka berpisah tidak lebih lama dari waktu yang mereka habiskan bersama. Ayah, apakah kamu memikirkan ibu? Duan Siling bertanya, sejak dia meninggalkan alam persembahan surgawi, dia telah bersama Feng Tianwu. Meskipun Feng Tianwu memperlakukannya seperti putrinya, wajar saja jika Feng Tianwu tidak bisa menggantikan ibunya. Ketika dia melihat sorot mata ayahnya, tidak sulit untuk menebak apa yang ada di benaknya. Duan Lingtian sadar dan mengangguk. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya ketika dia berkata, aku ingin tahu bagaimana kabar ibumu. Jangan khawatir, ayah, ibu akan baik-baik saja. Dia menunggu untuk bersatu kembali dengan kita, jawab Duan Siling dengan sungguh-sungguh. Kamu benar. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak ingin menunjukkan emosi negatif di depan putrinya. Dalam hati, dia tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan KR di tanah persembahan surgawi. The Realm Battlefield diciptakan dari tabrakan berbagai Realm of Gods setiap 10.000 tahun. Itu akan tetap terbuka selama 1000 tahun. Selama waktu ini, siapapun dari alam dewa dapat memasukinya. Dengan membunuh, seseorang akan mendapatkan poin dan dihargai oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan kata lain, Realm Battlefield tidak lebih dari sarana bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk menghibur diri mereka sendiri. Di sisi lain, bagi mereka yang memasuki Realm Battlefield, itu adalah tempat yang kejam yang penuh dengan kekerasan dan pertumpahan darah. Begitu mereka bertemu orang lain, mereka akan bertarung sampai mati, tidak masalah bahkan jika seseorang berasal dari alam dewa yang sama. Itu tidak diragukan lagi tempat yang kejam. Pada saat ini, di tanah yang tertutup salju di Realm Battlefield. Astaga, 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 astaga. Suara pedang bersiul di udara bergema keras saat gelombang energi beku menyapu, menyebabkan suhu turun lebih rendah lagi. Dua sosok bisa dilihat di udara saat ini. Salah satunya adalah seorang wanita mengenakan jubah kuning yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Dia sangat cantik dan memiliki sepasang mata yang cerah. Pada saat ini, dia melihat ke bawah pada tiga sosok yang telah membeku di tanah. Tubuh ketiga orang itu penuh dengan luka. Orang lain yang melayang di udara adalah seorang wanita mengenakan jubah putih.
Dia sangat cantik sehingga wanita cantik berpakaian kuning yang berdiri di belakangnya memucat dibandingkan. Ekspresi dinginnya hanya menambah pesonanya. Pada saat ini, dia memegang pedang kristalnya yang memancarkan energi beku. Api es menembak ke pedang pada saat ini. Siapapun dengan mata yang tajam akan dapat mengetahui bahwa itu adalah roh pedang dari pedang dan bahwa itu telah terluka parah. Tanpa peringatan apapun, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah yang dengan cepat membeku dalam suhu rendah. Saya baik-baik saja, KR, wanita berpakaian putih, menjawab, sayangnya, roh pedang surgawi saya terluka dan hampir hancur. Butuh beberapa dekade untuk pulih. Meskipun KR mengatakan dia baik-baik saja, suaranya menjadi semakin lemah seolah-olah sulit baginya untuk mengatur napas. Saudari KR, mengapa kita tidak meninggalkan medan perang alam dan kembali ke tanah persembahan surgawi karena kamu sedang tidak enak badan? Dengan kekuatan dan usiamu, aku yakin kamu berasal dari keluarga terkemuka, kan? Kata wanita berbaju kuning itu. Aku tidak akan meninggalkan Realm Battlefield, kata KR dengan tegas sambil menggelengkan kepalanya, kamu harus kembali dulu. Dengan kekuatanmu, sebaiknya kamu tidak tinggal lama di sini. Bagaimana denganmu? Tanya wanita berbaju kuning itu. Aku harus tinggal. Mata KR berkilat ketika dua sosok muncul di benaknya, seorang pemuda berpakaian ungu dan seorang gadis kecil. Saudara Lingtian, Siling, saya harap Anda berdua aman. Wanita berbaju kuning itu menggelengkan kepalanya. Aku akan tinggal bersamamu, Sister KR. Setidaknya, aku harus tinggal bersamamu sampai kamu merasa lebih baik. Baik, pada titik ini, KR, atau dikenal sebagai Xian Ningsue, nona muda dari klan Xia dari tanah persembahan surgawi, telah berada di medan pertempuran alam selama bertahun-tahun sekarang. Dia telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya setelah beberapa abad berlalu. Namun demikian, dia bertekad untuk tumbuh lebih kuat sehingga dia memasuki Realm Battlefield. Bahkan jika klannya memberinya semua sumber daya kultivasi mereka, itu tidak bisa dibandingkan dengan Realm Battlefield di mana dia bisa meningkat dengan cepat. Saudari KR, siapa nama keluargamu? Wanita berbaju kuning itu bertanya dengan nada menyelidik. Duan, jawab KR singkat. Padahal, dia tidak akrab dengan wanita berbaju kuning itu. Dia sedang melewati suatu tempat pada waktu itu dan menyelamatkan wanita berpakaian kuning itu. Setelah itu, wanita berpakaian kuning mengikutinya setelah mengetahui bahwa dia juga dari tanah persembahan surgawi. Meskipun dia tidak setuju dengan wanita berpakaian kuning yang mengikutinya, dia juga tidak mengusir wanita berpakaian kuning itu. Duan Kir. Wanita berpakaian kuning itu mengangkat alis saat matanya berbinar. Kakak, aku belum pernah mendengar tentang klan Duan di tanah persembahan surgawi. Kamu berasal dari sekte mana? Saya tidak memiliki sekte atau klan. Saya seorang kultivator tanpa sekte, jawab KR. Seorang kultivator tanpa sekte. Sebuah cahaya aneh melintas di kedalaman mata wanita berpakaian kuning itu. Saya perlu mencari tempat untuk menyembuhkan luka saya. Saya tidak akan melakukan banyak hal untuk sementara waktu, jadi yang terbaik adalah jika Anda meninggalkan tempat ini dan kembali ke tanah persembahan surgawi, kata KR saat dia terbang melintasi tanah bersalju. Saudari KR, izinkan saya membantu Anda mengawasi saat Anda sembuh. Saya, Tong Xiao Xiao, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena Anda pernah menyelamatkan hidup saya, bagaimana saya bisa meninggalkan Anda sekarang, kata wanita berpakaian kuning sambil terbang mengejar KR. Akhirnya, KR menemukan gunung es kecil dan mengukir sebuah gua di dinding gunung untuk merawat luka-lukanya. Tong Xiao Xiao mengikuti KR ke dalam gua. KR, yang auranya semakin lemah saat ini, mengabaikan Tong Xiao Xiao. Dia buru-buru mendirikan penghalang di sekitar dirinya sebelum dia mulai menyembuhkan luka-lukanya. Tong Xiao Xiao menyaksikan KR menutup matanya dan menyembuhkan lukanya. Setelah waktu yang lama, dia memanggil dengan ragu-ragu, Sister KR. Sister KR. Setelah melihat tidak ada tanggapan dari KR, mata Tong Xiao Xiao bersinar dengan keserakahan saat dia mengirim gelombang energi surgawi untuk menghancurkan penghalang di sekitar KR. Dia bertekad untuk membunuh KR untuk mendapatkan harta KR. Sama seperti serangan Tong Xiao Xiao tentang tanah, KR tiba-tiba membuka matanya, dan dinding es tiba-tiba muncul di antara dia dan Tong Xiao Xiao. Bang! Ledakan keras terdengar di udara. Retakan terlihat di dinding es, tetapi berhasil menahan serangan Tong Xiao Xiao.
Bagaimana ini mungkin? Tong Xiao Xiao berteriak ngeri, mengapa kamu masih begitu kuat? Apakah kamu tidak terluka? Apakah kamu menipuku? Jadi bagaimana jika aku menipumu? KR bangkit. Jubah putihnya mulai berkibar meski tidak ada angin. Matanya tanpa riak saat dia berkata, saya merasa aneh bahwa Anda terus-menerus mengikuti saya. Meskipun saya menyelamatkan hidup Anda, saya tidak mengharapkan Anda untuk membalas saya. Namun, Anda tidak hanya tidak berterima kasih, tetapi Anda bahkan mencoba untuk membayar kembali kebaikanku dengan mengkhianatiku. Ketika KR selesai berbicara, seluruh gua sudah dipenuhi dengan energi dingin yang menggigit. Gelombang energi beku menyapu dan membentuk sangkar di sekitar Tong Xiao Xiao. Gemuruh. Tong Xiao Xiao, yang memahami hukum guntur, mencoba yang terbaik untuk membebaskan dirinya. Energi yang mengamuk melonjak di dalam sangkar, tetapi itu sia-sia. Perbedaan kekuatan antara dia dan KR tidak terlalu lebar, tapi itu cukup untuk membuat perbedaan. Ketika dia menyadari tidak mungkin dia bisa membebaskan diri, dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, Saudari KR, saya hanya bercanda dengan Anda, saya akan pergi sekarang, dan saya berjanji untuk tinggal jauh darimu. Aku sudah memberimu kesempatan, jawab KR tanpa nada. Begitu suara KR jatuh, energi surgawinya yang dipenuhi dengan hukum es menghantam Tong Xiao Xiao dan membekukan Tong Xiao Xiao menjadi patung es. Kemudian, dia dengan lembut mendorong patung es itu, menyebabkannya jatuh dan pecah. Saya KR, tapi saya juga Xia Ningsue. Jika saya hanya KR, mungkin, saya tidak akan mewaspadai Anda. Namun, sebagai nona muda dari klan Xia yang telah melihat bagaimana manusia berbahaya, bagaimana aku bisa mempercayaimu dengan mudah? KR berkata sambil melihat pecahan es di tanah dengan dingin. Kemudian, dia melihat keluar dan bergumam, Kakak Tian, tolong jaga dirimu. Cintaku padamu tidak berubah, tetapi aku telah berubah. Sekarang aku bisa menjaga diriku sendiri sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang aku lagi. Petik 2, Bab 3530, Pertemuan setelah ayah dan putrinya sepenuhnya memahami hukum waktu, Duan Lingtian membawa Duan Siling kembali ke dunia kecilnya. Sebelum Duan Siling memasuki dunia kecilnya, dia juga menyuruhnya untuk tidak berkultivasi segera karena dia ingin memperkenalkan semua orang kepada tuannya, Feng Qingyang, yang juga kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. Setelah itu, dia mengirim pesan ke Feng Qingyang, dan Feng Qingyang datang untuk membawanya pergi. Ketika mereka meninggalkan terowongan, Feng Qingyang berkata, setelah ini, Anda dapat berkultivasi di tempat saya dulu tinggal. Konsumsi buah surgawi elemen meledak dan fokus untuk menjadi kaisar surgawi 10 arah. Dengan buah surgawi dan yang relatif lebih unggul, lingkungan kultivasi di sini, kecepatanmu akan berlipat ganda. Meskipun Meng Luo tidak tinggal lama di tempat itu, dia telah membuat kemajuan yang baik di sana juga. Karena Duan Lingtian tidak berhenti memahami hukum waktu, Feng Qingyang yakin Duan Lingtian tidak akan diusir dari tempat berikutnya juga. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, tidak perlu untuk itu. Mari kita kembali ke istana surgawi dari surga penghancur soliter. Saya ingin memperkenalkan keluarga dan teman-teman saya kepada Anda. Setelah itu, saya akan memasuki kultivasi pintu tertutup. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, dia melihat sedikit kerutan di wajah Feng Qingyang. Dia tahu niat Feng Qingyang baik dan ingin dia memanfaatkan lingkungan budidaya yang unggul di sini. Oleh karena itu, dia menjelaskan, Tuan, saya memiliki tempat di mana lingkungan kultivasi sebanding dengan alam dewa. Duan Lingtian tidak menjelaskan secara rinci. Bukannya dia tidak mempercayai tuannya, hanya saja semakin sedikit orang yang mengetahuinya, akan semakin baik. Namun demikian, jika tuannya mengambil inisiatif untuk bertanya kepadanya tentang hal itu, dia pasti tidak akan berbohong. Seperti yang Duan Lingtian harapkan, meskipun Feng Qing yang tampak sedikit terkejut, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Baiklah, kalau begitu, mari kita kembali ke istana surgawi dari surga penghancur soliter. Sebagai tuanmu, sudah waktunya aku bertemu keluarga dan teman-temanmu. Dari saat Duan Lingtian bertemu Feng Qing yang sampai sekarang, Feng Qing yang tidak pernah mendesak jawaban yang tidak perlu. Ini adalah tanda kepercayaan dan keyakinannya pada Duan Lingtian. Setelah meninggalkan neraka Asura melalui formasi transportasi, Feng Qingyang dan Duan Lingtian dipindahkan ke alam Devata yang bukan surga penghancur soliter maupun surga purba.
Duo ini bergegas ke situs transportasi terdekat dan kembali ke Solitary Destructive Heaven. Di aula utama Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, Feng Qing yang berdiri di atas podium di aula, di mana dia biasanya menerima tamu, sementara Duan Lingtian berdiri selangkah di bawahnya. Pada saat yang sama, Penatua Huo, yang mengenakan jubah merah menyala, berdiri di pintu masuk seolah-olah dia menjaga aula. Saat ini, astaga, 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 begitu Duan Lingtian membuka dunia kecilnya, beberapa sosok mulai muncul di aula. Orang tua Duan Lingtian, Li Rou dan Duan Rufeng, istrinya, Li Fei, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Tuan, ini ayahku. Ayah, ini, ayah, ibu, Feier kecil, Siling, Niantian. Ini tuanku, Feng Qingyang, Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Setelah semua orang muncul, Duan Lingtian dengan sabar memperkenalkan mereka kepada Feng Qingyang. Senyum lembut bisa terlihat di wajah Feng Qingyang juga. Dia menyapa Duan Rufeng dan yang lainnya dengan hangat. Seperti kata pepatah, cinta seseorang biasanya akan meluas ke segala sesuatu tentang orang yang mereka cintai. Meskipun Duan Lingtian telah berbicara tentang Feng Qingyang kepada keluarga dan teman-temannya berkali-kali di masa lalu, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Feng Qingyang. Selama kunjungan singkat mereka di Tanah Persembahan Surgawi, mereka telah bertemu dengan beberapa dewa yang kuat. Mungkin, karena pengalaman mereka sedikit tidak nyaman saat berhadapan dengan Feng Qingyang. Salam, Tuan Kaisar Surgawi, Duan Rufeng akhirnya memimpin untuk berkata. Sebelum yang lain sempat menyapanya, Feng Qingyang berkata sambil tersenyum, Saudara Duan, putra Anda adalah satu-satunya murid sejati saya. Anda tidak perlu terlalu formal dengan saya, itu hanya akan membuat jarak di antara kita. Anda bisa perlakukan saja aku seperti kamu akan menjadi saudara yang baik. Baiklah, Saudara Feng. Duan Rufeng setuju dengan mudah. Dia adalah orang yang lugas, karena Feng Qingyang sudah mengatakannya, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, Li Rou berkata, Salam, Saudara Feng. Saya Li Rou. Salam, Tuan. Li Fei membungkuk pada Feng Qingyang dengan hormat. Dia telah lama mendengar tentang Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Dia tahu dia bahkan lebih luar biasa daripada Grandmasternya yang juga Kaisar Surgawi dari alam Devata. Duan Niantian dan Duan Siling membungkuk dan berkata serempak, Salam, Grandmaster. Salam, Tuan Kaisar Surgawi. Feng Wudao tidak menyapa Feng Qingyang seperti yang dilakukan Duan Rufeng. Lagi pula, status putrinya agak canggung, dia belum menikah dengan Duan Lingtian. Feng Qingyang terkekeh dan berkata, tidak apa-apa. Tolong panggil aku seperti yang dilakukan Saudara Duan. Aku tahu hubungan putrimu dengan muridku. Kemudian, dia berbalik dan bertanya, apakah kamu Tian Wu? Kamu dapat memanggilku sebagai Tuan juga. Selain itu, kami dapat dianggap sebagai keluarga karena kamu juga bagian dari 7 sekte absolut di alam duniawi. Feng Qingyang telah belajar tentang banyak hal dari Penatua Huo bahkan sebelum dia bertemu Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia mengetahui rahasia banyak hal. Bagaimana dengan kami? Bagaimana kami harus memanggilmu? Little Gold, yang biasanya berisik dan riang, bertanya dengan tenang. Kamu pasti Little Gold, kan? Feng Qingyang memandang Little Gold sebelum mengalihkan pandangannya ke Little White dan Little Black. Kalian bertiga bisa memanggilku sebagai paman muda Feng. Little Gold, Little White, dan Little Black membungkuk serempak. Salam, Paman Muda Feng. Selanjutnya, Feng Qingyang mengalihkan perhatiannya ke Mu Yiyi. Jadi dia Mu Yiyi, penerus mutlak kedua, keturunan utusan. Setelah merasakan tatapan Feng Qingyang padanya, Mu Yiyi menjadi cemas. Kamu, aku, Duan Lingtian menghela nafas. Itu benar, dia suster junior Mu Yiyi. Dengan itu, Feng Qingyang memperluas kesadaran surgawinya ke dalam pikiran Mu Yiyi. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwanya terfragmentasi. Ini cukup merepotkan, namun, saya pernah mendengar ada item di alam dewa yang dapat memulihkan jiwa seseorang. Namun demikian, bahkan jika kita berhasil memulihkannya jiwa, dia mungkin akan melupakan banyak hal di masa lalu. Item yang bisa memulihkan jiwanya. Mata Duan Lingtian menjadi cerah dan sedikit antisipasi dapat terlihat di wajahnya setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan jika Mu Yiyi akan kehilangan ingatannya,
itu cukup baik jika mereka bisa memulihkan jiwanya. Setidaknya, dia tidak harus hidup dengan mentalitas seorang anak selamanya. Hanya ada hal-hal yang saya dengar. Untuk memverifikasinya, kita harus mencari tahu lebih banyak ketika kita pergi ke alam dewa atau bertanya kepada penduduk asli, kata Feng Qingyang. Aku akan berbicara dengan Ling Jueyun, kata Duan Lingtian. Dia agak cemas dan tidak membuang waktu sebelum dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berjalan ke surga purba melalui formasi transportasi di Istana Surgawi dari surga penghancur soliter. Begitu Duan Lingtian tiba di surga purba, dia buru-buru mengirim pesan ke Ling Jueyun. Setelah menanggapi Duan Lingtian, Ling Jueyun bertanya dengan bingung, apakah Anda datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menanyakan pertanyaan ini kepada saya? Anda bisa bertanya kepada Sister Huanger. Anda tahu. Sister Huanger. Duan Lingtian tertegun sebentar. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, aku lupa tentang itu karena aku terlalu bersemangat. Ngomong-ngomong, apakah Battle of the Geniuses sudah berakhir? Itu berakhir beberapa bulan yang lalu, jawab Ling Jueyun sebelum dia bertanya, kapan kamu berencana untuk pergi ke kamar hukum kuil judul? Kemungkinan besar dalam waktu beberapa bulan. Bagaimana denganmu? Duan Lingtian bertanya. Aku akan menuju ke sana dalam waktu beberapa hari, jawab Ling Jueyun. Keduanya mengobrol sebentar sebelum saling mengucapkan selamat tinggal. Dengan itu, Duan Lingtian meninggalkan surga purba dan kembali ke istana surgawi dari surga penghancur soliter lagi. Secara keseluruhan, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Ketika Duan Lingtian kembali, dia menemukan Li Fei, Feng Tianwu, Little Black, Little Gold, dan Little White masing-masing memegang kotak hiasan. Apa kotak-kotak ini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, ini hadiah dari Grandmaster, jawab Duan Siling sambil tersenyum. Duan Lingtian tersenyum saat dia berbalik untuk berterima kasih kepada Feng Qingyang. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Feng Qingyang berkata, ini hanya hadiah kecil. Tidak perlu terlalu sopan, hadiah kecil. Duan Lingtian tersenyum tak berdaya. Bagaimana mungkin hadiah tuannya tidak berarti? Dia tahu mereka harus berharga. Feng Qingyang terus berkata sambil tersenyum, saya akan menyiapkan tempat untuk kalian semua di Istana Surgawi. Anda dapat berkultivasi atau bersantai di sana sesuka Anda. Pasti mencekik harus tinggal di dunia kecil Tian kecil sepanjang waktu.